pertanyaan-pertanyaan nih sama rekan sebaya nih, rekan seprofesi, yaitu ada Pak Andika. Kali ini gua pengen menanyakan apa sih tentang latar belakang dia tuh, orangnya seperti apa, terus sampai bisa menjadi seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel gua di Rossi Official, kemudian follow Instagram gua. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share. Oke, kita langsung ke orangnya aja ya. Oke, selamat datang. Ini kaku banget loh, dia jarang banget yang namanya di depan kamera. Oke, kenalin dulu ya. Ini namanya Pak Andika. Tinggal di mana nih? Di Pinang. Di Pinang, daerah Pinang di Kota Tangerang ya. Terus beliau ini adalah seorang guru sama seperti gue, cuman beda bidang studinya ya, bidang mapelnya beda. Oke, kenapa kok lu bisa sampai menjadi seorang guru? Ya gimana ya? Awalnya nggak boleh sombong amat. Awalnya kecebur. Kok bisa kecebur gitu? Maksudnya gini, karena saya nggak enak banget ya. gua karena keluarga gua itu komunikasinya itu masing-masing. Jadi kita nih bukan nggak pernah, tapi jarang ngobrol apalagi soal urusan pribadi, bahkan sampai urusan ke depan lo mau jadi apa ya terserah lo gitu. Jadi begitu pemilihan setelah lulus SMA, setelah pas SMA mau lulus, terus teman-teman pada ngisi formulir untuk pengajuan daftar kuliah, mereka itu wah, kata bapak gua jadi ini nih, makanya gua masuk ke kampus ini, gua jurusan ini. Nah, gua tuh bingung, gua mau jadi apa gitu. Akhirnya karena gua ini suka sama pelajaran sejarah, karena emang gurunya itu asik ngajarnya, ya pilih aja lah jurusan sejarah. Dan tadinya nggak tahu jurusan sejarah di kampus yang gua pilih itu akan berakhir menjadikan seseorang lulusan kampus itu menjadi guru. Ya jalanin aja akhirnya. Ternyata alhamdulillah. Oke, sebenarnya kalau lu sendiri dulu tuh pengennya sebenarnya jadi apa sih? Pemain bola. Pemain bola. Cuma nggak kesampean. Kenapa bisa nggak kesampean? Karena passion orang tua kali ya. Orang tua punya passion, dan kayaknya bukan cuma gue doang, tapi banyak di antara kita yang masa depannya itu ditentukan sama orang tua. Padahal kita pengen jadi ini nih, tapi karena mungkin dulu orang tua itu nggak kesampean cita-citanya, akhirnya diterusin ke anaknya. Karena bapak gue itu tadinya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Tapi karena mungkin nggak tahu dia aktivis, nggak tahu dia anak yang begitu dah pokoknya, yang mahasiswaan, akhirnya dia di DO ya, dan nggak kesampean lah jadi guru. Akhirnya dari kakak gua sama gua itu sampai ke gua itu jadi guru. Mungkin bapak gua maunya anak-anaknya nerusin apa yang tadinya dia nggak bisa bangun, kira-kira gitu. Oke, terus kalau dari riwayat pendidikan lu, sebenarnya kan SD di sini ya, daerah sini ya. SMP di Ciledug, masih di sini lah. SMA di kecamatan tempat gue tinggal, sama di Pinang. Dari situ lu senang yang namanya sejarah, di situ ketemu baru. Oh iya, di situ ketemu seorang guru yang namanya Bu Yayan. Bu Yayan itu. Halo Bu Yayan. Nah, Bu Yayan itu guru yang inspiratif, guru yang open minded, yang betul-betul aspiratif untuk mengakomodir keinginan siswa, dan gaya belajarnya sangat berbeda dengan guru-guru yang lain. Makanya nilai sejarah di raport itu nggak pernah jelek. Bukan karena sejarah itu gampang, tapi karena sejarah itu asik ternyata. Oke, habis itu lo ngambil lah yang namanya jurusan sejarah. Ya betul. Lo kuliah di mana sih sebenarnya? Kampus yang
Apa ya? Yang buat orang itu mindsetnya menyeramkan. Kata orang sering dibecandain Universitas Negeri Jahanam. Kenapa? Karena katanya lulusnya susah gitu. Oh ya, di UNJ itu di jalan apa ya? Jalan-jalan. Alamatnya di Rawamangun lah pokoknya. Rawamangun, Jakarta Timur ya. Nah itu memakan kursi bangku kuliah itu berapa lama sih lu sampai bisa lulus gitu? Ya karena tadi betul ternyata kata orang-orang bukan lulusnya susah, tapi memang waktu untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi itu kita atau gua terutama harus menyesuaikan sama waktu anak-anak sekolah, karena penelitian dulu di sekolah untuk menyelesaikan skripsi. Jadi nggak tepat 4 tahun, tapi nggak lebih lama banget juga karena cuma 4,5 tahun. Nah terus akhirnya lu lulus dapat gelar SPD. Nah abis itu lu kok bisa masuk di sekolah yang kita tempat ngajar gitu? Aduh, kalau itu gimana? Jadi kita punya cerita masing-masing ya, gimana kita bisa masuk ke sekolah yang kita tuju. Iya. Sebenarnya awalnya itu memang karena kedekatan antara pimpinan sekolah dengan bokap. Cuma terlepas dari faktor kedekatan, tadinya mau skripsi penelitian di SMA 6 ceritanya. Jadi skripsi gue tentang kurikulum 2013, terus gue mau neliti di situ, tapi ternyata di awal-awal kurikulum 2013 diterapkan itu kan kemudian banyak sekolah yang kembali ke kurikulum 2006. Akhirnya ternyata SMA 6 ini kembali. Akhirnya nggak bisa gue teliti dong. Akhirnya nggak jadi penelitian di situ. Cuma kepala sekolahnya pesen di sini ternyata kurang guru sejarah di SMA 6 itu tadinya. Akhirnya dia pesen kalau udah lulus ngelamar aja coba di sini. Karena memang kita kekurangan guru sejarah katanya. Akhirnya setelah gue lulus, gue sidang selesai, wisuda, habis itu langsung ngajuin lamaran. Dan ya ada wawancara sedikit segala macem. Akhirnya sepakat, ya udah ngajar. Lu tuh cerita lucunya, gue dapat info dari security sekolah bahwa tuh dia tuh datang sama orang tuanya gitu, sama bokapnya terutama khususnya. Ya itu pengalaman yang memalukan sih. Karena ini nih nggak usah dicontoh gitu ya. Lo sarjana, umur lo udah ya 20 lebih lah. Lo ngelamar kerja dianterin bapak lo, itu kan jadi bahan ketawaan. Udah sarjana, lu nggak mandiri banget sih gitu. Padahal karena memang gue nggak tahu jalan, jadi gue tuh tinggal Pinang itu secara administratif ada di wilayah perbatasan antara kota Tangerang dengan Jakarta. Nah kebetulan saudara dan teman-teman banyak nih di wilayah Jakarta. Kakak kuliah juga di Jakarta kan, jadi main ke wilayah Jakarta terus. Nggak pernah nih ke Tangerang sebelah sana tuh. Bahkan Al-Azom aja, gue nggak tahu. Gue tahu jalan ke Al-Azom itu pas gue ngajar di SMA 6. Nggak boleh sombong amat. Dia tuh nggak tahu jalan yang namanya mau ke Al-Azom, kalau mau ke alun-alun kota Tangerang, ke Pasar Lama, pokoknya tempat-tempat khusus anak nongkrong kota Tangerang tuh dia nggak tahu jalan sebenarnya. Dan gue juga mau sedikit cerita kenapa gue bisa masuk ke sekolah tempat gue ngajar itu, karena dulu gue itu ngebantu teman gue ngelatih di SMA 6, namanya Kos Lukman ya. Setelah itu gue kuliah, gue ambil kuliah tentang keolahragaan dan penelitiannya itu gue ngambil di sekolah tersebut ya buat skripsi juga. Nah kata kurikulumnya, yaudah nanti setelah kamu lulus coba aja bikin CV, lamar sini. Dan tapi sebelum itu gue setelah lulus nggak langsung dipanggil ya, jadi gue ngajar dulu di SMP ya di daerah Kunciran juga, dapat 6 bulan baru ada ya guru olahraga yang pensiun. Nah situ gue baru dipanggil, dan kebetulan teman dari nyokap juga kenal kan sama kepala sekolahnya, jadi main lah ngobrol bareng dan segala macam. Oke, terus gimana sih perasaan lo di SMA 6 ngajar? Kan lo yang namanya
fresh graduate ya istilahnya ya. Betul. Terus langsung terjun ya langsung di depan publik khususnya untuk anak-anak SMA gitu. Gimana perasaan dulu? Sebenarnya biasa aja karena memang sebelum kuliah kan anak-anak yang mungkin jurusan pendidikan itu ada istilahnya kayak PKL lah gitu. Nah, kayaknya benar-benar Kita udah biasa ngajar gitu, walaupun cuma beberapa bulan. Nah, cuma karena gua nih PKL-nya di 86 Jakarta yang mungkin anak-anak yang sekolah di situ secara ekonomi menengah ke atas. Dan ternyata kualitasnya juga lumayan. Bukan berarti kualitas peserta didik SMA 6 buruk, bukan. Cuma karena apa ya bahasanya itu shock kultur. Beda banget sama di SMA 6 nih. Yang mungkin karena letaknya juga ada di wilayah padat penduduk yang bukan, sekali lagi bukan ngerendahin ya, tapi tadi beda aja gitu, nggak biasa. Dan gue juga jarang main ke Tangerang. Oh ternyata karakter orang Tangerang itu seperti ini gitu. Kaget bukan cuma pas ngajar aja, justru malah pas ngobrol sama temen-temen rekan-rekan sesama guru. Karena kan ternyata Tangerang itu unik. Jadi cara ngomongnya itu nadanya itu kayak apa ya, ngegas padahal dia biasa aja. Kayak ngegas padahal biasa aja. Jadi misalnya gue salah taruh tempat, salah naruh buku nih tempatnya, terus ditegur nih, diingetin. Kalau mungkin kalau kita di yang umumnya gue taunya naruhnya jangan di situ tapi di sebelahnya gitu. Di Tangerang nih di SMA 6 khususnya ini unik nih, ngagetin gitu. Ji, naruhnya jangan di situ katanya. Sorry gue potongnya, asal kalian tahu ya kalau kita berdua emang besar sebagai kayak orang Betawi ya. Orang Betawi itu karakternya tuh apa istilahnya ya? Apa karakternya? Keras, khususnya pada nadanya ya, nada ngomong. Jadi kalau orang nggak tahu nih kalau kita ngomongnya sampai suara berurat, itu memang orangnya seperti itu, bukan berarti kita orangnya galak seperti apa. Jadi hampir mirip-mirip sama orang Batak lah. Cuma bedanya orang Betawi ini kurang bisa nyembunyiin perasaan. Jadi kalau marah kelihatan gitu. Padahal ya untuk ngebedainnya, tuh tinggal lihat mukanya aja. Kalau emang mukanya itu merah, berarti dia marah tuh. Tapi kalau misalnya walaupun ngegas tapi nggak merah itu, ya, dia biasa aja, bukannya dia marah. Hampir sama lah kayak orang Batak gitu. Nah ini SMA ini unik gitu. Ji, naruhnya jangan di situ. Akhirnya karena betul kata teori yang bilang lingkungan itu mempengaruhi individu itu betul. Akhirnya beberapa waktu ngajar di 6, gua main nongkrong di dekat rumah, ke bawah. Ji, kopi doang, nggak ada rokoknya. Kata teman-teman, lu ngomong kayak orang Tanjung Pasir gitu. Jadi ini unik gitu ya. Kesan lu, bukan kesan ya. Jadi pertama kali lu masuk SMA 6 tuh kesan lu gimana sih tentang SMA 6? Kesan pertama yang pasti cukup positif karena ternyata kekeluargaan di SMA 6 itu agak beda sama di sekolah-sekolah lain. Dia sangat solid gitu ya. Terus yang lebih keren lagi karena memang waktu gua sekolah di sekolah gua waktu SMA itu OSIS itu nggak kita anggap nih OSIS itu cuma kayak apaan sih ikut OSIS gitu. Tapi di SMA 6 ini OSIS itu aktif dan jadi gengsi gitu. Orang-orang atau peserta didiknya itu pengen banget masuk OSIS gitu. Makanya sampai nanya waktu itu sama pembina OSISnya, Pak ini OSISnya luar biasa banget, gimana ngebangun di awalnya? Jadi saking apa ya interestnya sama euforia yang ada di SMA 6 itu. Dan secara karakter setelah beberapa waktu ternyata baru paham SMA 6 itu memang karakteristik peserta didiknya itu banyak berprestasi di bidang olahraga. Oh, setuju. Jadi bukan karena anak-anak 6 ini bodoh, bukan. Karena gue percaya setiap orang itu nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang lebih pinter. Cuma bidangnya. Karena kalau kita analogiin, ikan akan tampak cerdas kalau kita lepas di air.
dan monyet akan tampak bodoh kalau kita adu sama ikan di air. Betul. Tapi kalau ikan kita suruh panjat pohon, Nggak akan mungkin pasti bisa. monyet yang tampak pinter. Jadi bodoh atau pinter itu sebenarnya nggak ada, cuma alat ukurnya aja yang harus proporsional, gitu aja. Kalau dari guru-gurunya gimana guru-gurunya? Guru-gurunya ya banyak yang muda, cantik-cantik, Termasuk gue. ganteng-ganteng gitu ya, asik, dan setelah adaptasi ternyata kita punya selera yang sama, gaya bercandanya, gaya nongkrongnya, ya jadi makin betah. Berat sebetulnya kalau misalnya harus pergi dari SMA 6. Nah itu nanti akan gue ceritain kenapa dia harus berat untuk pergi dari sekolah ya, kalau misalnya memang dia dinyatakan benar-benar sebagai PNS. Nah itu nanti kita lanjut. Nah sebenarnya lo masuk ke SMA 6 tahun berapa sih? 2016. 2016. Oke. Gua 2014 gue masuk dan itu benar-benar gue ngerasa kayaknya gue sendiri yang paling muda di situ ya, sebelum gue Belum ada yang lain ya? belum sama sekali ya. Mungkin dari guru-guru ceweknya ya, kayak Bu Amel, Bu Maya, Bu Anissa. Iqbal belum. Jadi gue tuh kayak pertama banget guru cowok muda yang masuk situ. Terus gue punya cerita menarik yang benar-benar ini tuh kayak lucu sih menurut gue. Jadi gue masuk, gue pakai kemeja dengan seragam formal lah, kemeja dengan bahan. Gue masuk ke ruang guru, terus gue dikenalin sama guru olahraga yang senior di situ, dan ada guru yang mungkin udah senior banget ya. Terus gue sempet nanya, Pak makan siang? Terus dia juga bingung kan, ini siapa gitu ya. Dan guru senior gue itu dipanggil sama guru yang lebih senior, yang legend lah sekarang tuh. Tanya, Bu itu siapa? Katanya, oh itu Pak Hilmi, dia guru baru. Oh saya kirain sales, gue dikira sales panci, tau nggak? Parah banget. Tapi gue juga punya pengalaman itu. Waktu PPL di SMA yang tadi gue sebutin, gue juga sama tuh. Jadi karena kita mahasiswa PPL, tetap karena kita ngajar, setelan kita kan harus kayak guru tuh. Iya. Kita pakai pantopel. Nah, ceritanya kalau hari Rabu di Jakarta itu pakai baju pramuka. Nah, gue pakai baju pramuka tapi sepatu pantopel kan, gitu kan. Kesan lo waktu pertama kali masuk SMA mulai dari sekolah, terus guru-gurunya bagaimana, murid-muridnya bagaimana, gimana tuh? Kalau guru-gurunya itu wah luar biasa banget. Karena emang keluarganya itu solid banget. Setuju gue. Ya. Itu bukan nggak bisa, tapi mungkin jarang ya ada kayak gitu. Lo harus ngerasain. Jadi lo harus resign dari sekolah lama lo kalau lo guru, lo masuk SMA 6. Setuju. Karena gue ngerasain juga ya, waktu pertama kali gue ngajar di SMA 6 itu, mau ada guru senior, mau ada guru junior, itu benar-benar mereka tuh yang senior merangkul banget gitu. Terutama kayak Pak Yahya, terus Pak Dian, Pak Anwar, masih banyak guru-guru senior yang benar-benar menurut kita tuh, wah ini benar-benar baik banget gitu. Oke, kita lompat jauh ya, untuk mengenai CPNS kemarin nih. Ya, gue sering ngobrol sama beliau nih. Beliau tua banget kayaknya ya, harus Banten. Dia tuh dapat nilai tertinggi ya di instansi yang dia tuju sama lawannya gitu. Itu kenapa sih awalnya tuh? Awalnya apa nih tips Persiapan, mulai dari persiapan, terus lu belajarnya berapa lama sampai lu proses pelaksanaan CPNS sampai terakhir bisa dapat nilai seperti itu. Kalau gue sih percaya bahwa apa yang udah digariskan buat lo ya pasti itu buat lo, nggak mungkin jadi orang lain. Benar, rezeki-rezekian ya. Betul. Yang intinya kalau bicara durasi belajar, persiapannya seperti apa, mungkin hampir sama. Cuma doa, ikhtiar, tawakal itu kan perlu tuh. Nah doa nih yang mungkin ini doa ibu gua, bukan sekedar atau hasil gua belajar doang. Belajar tetap, tapi doa perlu. Kita juga perlu minta doa, tapi mungkin doa orang tua itu yang paling mujarab, dan ini jawabannya. Karena memang setiap malamnya kalau mau tes itu gue nggak tidur di rumah sama istri, tapi gue nginep di rumah orang tua dan gue minta doa restu. Dan lo pokoknya ya gimana lah pokoknya kalau misalnya ritual seorang anak sama ibu tuh
dilakukan ya gue lakukan. Kita doa, kita sholat bareng gitu ya, gue imamin, kita doa bareng. Wah, itu yang mungkin teman-teman perlu, atau lo yang pada tes CPNS perlu lakuin. Dan jangan lupa amal anak yatim, minta doanya juga. Itu luar biasa, karena gue pernah ngerasain waktu itu ngurus santunan jadi panitia anak yatim. Nah besoknya harus ada perlombaan. Nah dalam perlombaan itu sebetulnya gue pribadi mengakui bahwa gue kalah, tapi nggak tahu kenapa jurinya menghitung gue itu imbang, sehingga harus dimunculkan pertanyaan tambahan yang menentukan. Aku nggak ngerti, ya mungkin ini jawaban dari apa yang gue lakukan. Jadi selain hablum minallah, hablum minan nas juga harus dilakukan. Oke, cakep. Ya. Jadi buat kalian nih, kalau kalian mau melakukan sesuatu atau punya niat sesuatu ya, kalian minta doa lah sama orang tua kalian. Terus kalian juga minta maaf kalau kalian tahu orang itu kamu atau kalian ya punya salah segala macam. Oke, yang penting sih kita semua doain ya, mudah-mudahan Pak Andika ini bisa lulus sebagai PNS dan ditempatkan yang baru ini lebih baik lah. Ya kita doain aja. Oke, kita bahas yang masalah itu ganti dulu ya. Sekarang kita masuk ke asmara nih. Kita perlu tahu dari seorang Pak Andika ini dulu zaman percintaannya, waktu pertama kali ketemu, dulu mungkin pacarnya, ya mungkin ketemu sekarang istrinya, bagaimana sih dulu? Gua nih tipikal yang sebetulnya kalau soal asmara nggak ada yang asik diobrolin, karena gue pacaran dari 2009 sampai 2019, artinya nggak ada ganti pasangan, jadi datar aja gitu. Pasangannya itu juga, itu aja. Dan mungkin kalau ganti pasangan kan, oh gue sama si A begini, tapi sama si B begini, terus gue ganti lagi nih gitu ya. Ini kan enggak, ini kan cuma emang satu doang dari 2009 kelas 2 SMA. Oh 2 SMA sampai ya 2019 nikah, jadi pas 10 tahun. Kalau terus banyak tuh yang suka nanya juga, kok bisa sih lama gitu ya? Nah itu juga jadi pertanyaan gue. Kenapa bisa lama? Ya tadi udah klop, ngapain cari orang baru? Oke. Jadi ada kalau karena gue orang sejarah nih, ada Plato itu filsuf Yunani. Dia pernah ngomong gini, kalau lo jalan di satu taman, terus taman itu dipenuhi sama bunga, dan lo setelah keluar taman harus bawa bunga yang paling sempurna menurut lo di taman itu. Oke. Nah, orang yang masuk ke taman itu ketika ngeliat, menurut dia oh bagus nih, tapi ntar aja deh, metik di sana aja, siapa tahu nanti lebih bagus lagi gitu. Akhirnya itu terus tuh, ketika dia ketemu bunga yang bagus, dia pikir ntar aja deh, mungkin nanti di depan ada yang lebih bagus lagi gitu. Sampai akhirnya keluar taman, akhirnya dia nggak bawa bunga satupun, karena mindsetnya tadi. Jadi intinya kalau lo nyari yang sempurna, nggak bakal ada. Justru ketidaksempurnaan lo dan ketidaksempurnaan dia yang akan menyempurnakan nantinya. Dan gue yakin itu, makanya gue cuma satu tuh. Tapi lo selama pacaran sama istri lo sekarang ya, ngerasa bosen gak sih? Pasti ada. Pasti ada. Cuma karena gue nih ya mungkin nggak LDR secara jarak, tapi waktu yang memisahkan, kesibukan. Bukan waktu yang memisahkan, tapi kesibukan. Dia kuliahnya beda, terus dia juga ngekos padahal masih di Jakarta, tapi dia ngekos. Kalau gue kan pulang balik, ya jarang ketemu. Nah sekalinya ketemu, ya kita mesra-mesraan gitu. Jadi nggak apa ya, nggak kayak yang tadi ditanyain gitu. Jadi lo ketemu sama mantan pacar lo nih ya, yang jadi sekarang istri, seberapa intensif sih lo ketemu? Paling weekend, kalau enggak, kalau dia atau gua lagi ada duit. Emang dulu zaman SMP gitu ya, perlu punya duit dulu baru jalan. Zaman kuliah tuh ya, kalau nggak punya duit ya gimana gitu. Jadi lu paham nih, misalnya kan lama nih nggak ketemu, misalnya seminggu nggak ketemu, terus tiba-tiba gua ngechat nih, nonton yuk gitu. Oh berarti itu pasti gue yang bayar.
karena gue yang ngajakin dan gue yang pasti punya duit gitu. Jadi kalau dua-duanya nggak punya duit, paling cuma bisa bilang kangen nih, iya gue juga kangen. Ya udah ayo ketemu, kita mana gitu. Bukan ketemu harus keluar duit, tapi kan nggak mungkin ketemu nggak jajan gitu. Kasihan anak orang. Jadi banyak banget ya yang udah dilakuin sama Pak Andika ini bersama dengan istrinya. Iya. Berapa tahun tuh pacaran berarti ya? Ya 10 tahun. 10 tahun ya. Itu luar biasa banget ya. Terus sampai akhirnya bisa nikah, sekarang punya anak. Ya mudah anak kita doakan menjadi anak yang soleha, yang berguna untuk nusa dan bangsa, terus berkah juga buat orang tuanya juga. Iya. Oke. Sekarang gue mau nanya momen-momen lucu nih selama lo ngajar dulu, ngajar. Momen hal konyol lah, mulai dari situasi kelas lah, atau dari guru lah, atau teman-teman. Tahun pertama gue ngajar, gue dibohongin sama satu kelas. Kenapa? 12 IPS 4 angkatan Pedro. Tahun berapa tuh? Di kelasnya Pedro. Tahun berapa tuh? Ya awal tahun pertama ngajar 2016 ya. Jadi gue ngajar di kelas itu 2 jam. Nah, Bel pertama, karena saking asik yang ngejelasin, bel pertama kan, gue lupa nih atau nggak inget nih. Ini udah bel keberapa? Gue tanya ceritanya. Udah habis ya pelajaran saya? Iya pak, udah habis ya kan. Oh yaudah kalau gitu kita lanjutkan minggu depan. Pas gue keluar, kata guru-guru yang lain, kok Pak Andika udah keluar aja? Saya udah habis bu, kan baru jam pertama. Padahal masih 1 jam lagi. Kedua ada banyak lah ya, namanya ketemu banyak muka, ketemu banyak orang, pasti punya pengalaman beda-beda dan unik-unik gitu ya. Pernah juga bukan diomelin sih, sebenarnya salah paham. Orang tua murid datang ke sekolah nyari gua marah-marah. nah tuh. Karena di kertas ujiannya gua tulis nakal boleh, goblok jangan. Oh iya. Kenapa gua nulis seperti itu? Karena anak itu menjawab soal dengan jawaban yang nggak sesuai, justru menjawab dengan konten Mobile Legends. Itu nggak nyambung. Aduh. Sampai titik itu gue benci sama game itu. Tapi pada akhirnya main juga. Oke, berarti lo ngajar dari awal sampai sekarang ini hampir 4 tahun ya, 4 tahun lebih. Terus dan dari hasil CPNS ya mungkin kita mengira bahwa 90% akan lulus. Ya. Kira-kira lo punya pesan nggak buat para teman-teman guru, terus untuk para siswa yang pernah lu ngajar ataupun nanti yang nggak ketemu, bahwa lu itu nanti masuk SMA 6 tuh harus bagaimana? Ini gimana? Masuk SMA 6 itu harus ikutin aturan mainnya. Ya mungkin itu berlaku di semua tempat, gitu, semua sekolah. Cuma gue cuma pesen bahwa lo harus yakin dan percaya ketika lo milih SMA 6 bahwa aturan main di SMA 6 itu bukan ngadi-ngadi, tapi memang untuk kebaikan lo. Karena gue sendiri cukup salut, bahkan hampir seluruh peserta didik perempuan di SMA 6 itu nggak ada yang nggak pakai jilbab. Dan itu nggak dipaksa sama pihak sekolah, tapi lingkungan yang membentuk itu. Jadi apa ya, ketika lo masuk ke situ, lingkungan itu udah memberikan satu hal yang positif buat lo. Jadi lo jangan lawan, lo ikutin aja aturan mainnya. Kedua, lo beruntung kalau lo masuk SMA 6 karena lo punya guru-guru sekelas Burina yang sangat aspiratif. Lo punya guru-guru sekelas Pak Yahya yang luar biasa sekali, Wakasek Humas kita ini sangkai banget. Lo punya guru sekelas Pagian yang sangat kontekstual kalau ngajar. Setuju. Lo punya guru olahraga nih kayak ini, Pak Deka, wah luar biasa sekali. Dan guru-guru kita punya banyak prestasi, jadi dia ngajar bukan sekedar ngajarin orang, tapi dia sendiri udah menerapkan dan dia punya prestasi. Dan Bang Ilmi misalnya, basket. Pak Deka olahraga, karate misalnya. Pagian, wah udah jadi instruktur nasional. Jadi luar biasa lah pokoknya. Oke. Sebenarnya tujuan hidup lo nanti di akhir tuh apa sih bro? Mati.
Maksudnya lu punya keinginan apa sebelum lu nanti die gitu? Apakah lu harus nanti menjadi pejabat kah, atau lari politik kah, atau bikin restoran, jadi pengusaha? Sebenarnya sih pengen ketika lo masuk hari tua, pensiun, bahkan sebelum pensiun lo bisa ada di satu tempat yang terasing dari bisingnya kota. Lo punya, gue nih pengen punya kandang kambing sebenarnya beserta kambing gitu. Cuma gak kesampaian karena modalnya mahal, dan gue nggak nyerah, gue tetap nabung, tetap usaha. Gue pengen punya kandang kambing, peternakan kambing yang bisa memenuhi kebutuhan daging kambing atau susu kambing penduduk sekitar. Pokoknya pengen punya hal yang berguna buat orang banyak, terutama dari peternakan kambing. Itu aja sih, sederhana itu. Oke, apa sih tips sukses nih dari lu nih buat pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun yang nonton channel gua? Apa sih tips buat jadi sukses menurut Andika? Kalau kita pakai tolak ukur sukses pada umumnya, yang basisnya materi, mungkin gue masih jauh dari kata sukses. Cuma gue mau pakai kata sukses dengan konsep masing-masing. Artinya sukses itu buat gua ketika lo bisa berguna buat orang lain. Itu aja, sederhana itu. Jadi jangan pernah merasa dibebani kalau ada orang minta tolong. Karena lo nggak pernah tahu, jangan-jangan lo memang diutus atau diciptakan oleh Tuhan untuk membantu orang itu. Sesederhana itu aja cara berpikirnya. Mantap ya. Oke, aku punya pertanyaan cepat, tidak cepat ya. Gua ambil random dari bahaya ini Google. Ya, mungkin pertanyaan dan jawabannya bisa lu nilai sendiri karakternya seperti apa. Kalau yang aneh-aneh dikantor ya. Oke, pertanyaan yang pertama, film Home Alone atau Toy Story? Home Alone. Pengusaha atau berusaha? Berusaha. Diperintah atau memerintah? Waduh, ini berat. Diperintah atau memerintah? Memerintah. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. Kangen atau dikangenin? Kangen. Sahabat atau pacar? Dulu. Pacar. Dulu nih. Hah? Dulu. Maksudnya? Sebelum lu nikah sama istri lu, waktu lu pacaran, lu milih sahabat atau pacar? Pacar. Ayah atau ibu? Ibu. Amerika atau Inggris? Wah, ini kapitalis ini. Amerika kita setrika, Inggris kita ringgis. Jadi kita pilih Indonesia. Oke, wisata alam atau ke museum? Wisata alam. Wisata alam atau pantai? Masuk alam juga ya. Maksudnya ke gunung atau ke pantai? Ke pantai kalau sekarang, fisiknya udah gak memungkinkan. Musik atau video? Video. Game atau pacar? Pacar. Rokok atau permain karet? Rokok. Nggak gentle kalau mana ada laki nih mau deketin cewek. Iya. Megangnya Ciki Jeki. Gak asik bro. SMP kayaknya tuh ya. Futsal atau PS? Futsal. Dulu dia pernah bikin buka rental PS dia. Tab atau laptop? Laptop. Matematika atau kimia? Matematika. Naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan pribadi tapi macet, atau jalan kaki tapi capek? Naik kendaraan pribadi tapi macet. Oke, cuci baju atau cuci piring? Cuci baju. Pesawat atau kapal pesiar? Kapal pesiar. Mobil mewah atau istri yang seksi? Istri yang seksi. Woi, itu tadi pertanyaan cepat ya. Dan kalian bisa menebak ya karakter beliau ini seperti apa. Iya. Oke, itu aja sih. Oke, thank you banget, bro. Jadi sebelum ditutup, karena dari tadi ketika dikasih pilihan sahabat atau pacar, gue lebih milih pacar. Jadi jangan pernah jadi sahabat. karena gini, ini nggak apa-apa sedikit ya. Pacar itu harus bisa jadi sahabat, pacar itu harus bisa jadi teman, pacar itu juga harus bisa jadi pacar. Gitu. Jadi kalau misalnya sahabat, justru realitanya hari ini banyak sahabat yang ya kita itu jadi sahabat karena kita di situasi yang sama. Ketika waktu memisahkan dan segala macam, kita udah nggak lagi berhubungan. Sementara pacar justru yang akan
terus mendampingi lu, tapi dengan komitmen tentunya. Gitu aja. Oke, mantap ya. Ini luar biasa banget. Oke, pesan-pesan terakhir nih, kondisi terakhir ya, bukan gua. Kondisi pandemi sekarang ini, pesan lu untuk masyarakat atau yang nonton video ini apa sih? Karena gua bergerak di bidang pendidikan, gue cuma mau bilang bahwa ketika masyarakat mengeluh soal pembelajaran online, sama, kita juga guru merasa berat dengan melaksanakan pembelajaran berbasis online. Tapi mau apa lagi, situasinya mengharuskan kita melakukan seperti itu. Cuma jangan pernah berpikir bahwa guru ini makan gaji buta. Guru juga mengajar dengan segala keterbatasan, gitu ya. Jadi buat orang tua, buat peserta didik, kita ini semuanya stakeholder pendidikan, dan supaya pendidikan bisa berlangsung dengan baik, maka mari sama-sama kita menghargai peran masing-masing. Guru memaksimalkan dengan segala kemampuannya membuat metode belajar daring yang semenarik mungkin. Orang tua membimbing anaknya di rumah, mengingatkan dan memotivasi. Ketiga, anaknya harus juga mampu memotivasi dirinya untuk belajar. Kan tanpa itu semua, kalau gurunya sepintar apapun, sekreatif apapun, tanpa orang tuanya membimbing anaknya, tanpa ada motivasi di dalam diri anaknya untuk belajar, hal itu akan nothing hasilnya. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau banyak orang tua yang mengira guru itu makan gaji buta, sekali lagi enggak ya, karena kita juga harus mempersiapkan materi. Bahkan lebih parah ya, kita harus mencari sumber segala macam, memakan waktu, biaya juga sama. Ya. Jadi para orang tua, sekarang giliran Anda untuk mendampingi anaknya belajar. Oke, terima kasih Pak Andika, semoga sukses nanti lulus PNS, tempatnya di tempat baru, mudah-mudahan jadi lebih baik lah dalam segala hal. Amin. Oke, demikian podcast kali ini, mudah-mudahan kalian terhibur dan mungkin ada podcast yang lainnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk di subscribe channel gua, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini menarik dan menghibur buat kalian. Terima kasih buat Pak Andika, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.